Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, Sayyid Abdullah Azam. Kali ini kita akan melakukan activity praktek ya dari mata kuliah routing dan switching yang diampu oleh Pak Aji. Kali ini kita disuguhkan berupa modul yang dimana di dalamnya kita diinstruksikan untuk melakukan pengimplementasikan konfigurasi DHCP khususnya versi 4. Di layar kalian ya, nih yang saya gerakin ini sebelah kanan sudah ada modul instruksi yang harus kita taati dan kita ikuti gitu ya untuk praktek di paket tracer ini gitu. Pertama-tama kita harus tahu dulu nih ya, skenarionya apa sih yang harus kita lakukan awal-awal. Yang pastinya kita harus download paket tracer, kemudian kita download modulnya juga, dan ya seperti ini. Kemudian nanti di awal pasti ditanya untuk nama dan email, dimana itu untuk merekam hasil dari praktek modul DHCP ini. Kita langsung aja. Pertama-tama di sini kita langsung ke skenario-nya ya. Jadi di sini kan kita diinstruksikan atau diarahkan untuk mengkonfigurasi router sebagai DHCP server gitu ya. Di sini untuk step pertama ya, di bagian config R2 to exclude the first 10 addresses from the R1 and R3 LAN ya. Jadi dari router 1 dan router 3 semua address harus support DHCP atau available DHCP address pool. Jadi semua router yang ada di sini, router 1, router 3 harus menggunakan DHCP, dan router 2 jangan lupa ya. Gitu ya. Setelah itu number 2, step through create DHCP pool on R2 for the R1 LAN. Jadi kita nanti buat rule DHCP dari R2 untuk ke R1 gitu ya. Kita langsung aja. Yang pertama, step 1 dulu ya kita lakukan, yaitu adalah kita ke R2 dulu ya, kemudian kita masuk ke CLI ya. Di sini kita seperti bisa enter. Nah, habis itu kita masuk ke bagian config, berarti conft. Belum di enable, ya. Conft. Setelah masuk ini kita konfigurasi dasar banget ya. Kita konfigurasi dasar untuk DHCP exclude-nya gitu ya. Kita ketikkan di sini IP, jangan caps lock ya, DHCP exclude, address jangan lupa 192.168. Tadi minta berapa? Minta IP 10 ya. Kemudian kita masukin gateway-nya. Pastiin dulu ada typo atau enggak. Setelah udah 10.1 dan 10.10 ya. Habis itu yang kedua sama ya, cuma kita setup untuk yang IP 30. Sini IP 30, sininya juga gateway-nya IP 30. Habis itu kita enter. Selanjutnya kita masuk ke bagian 2, yaitu membuat DHCP pool untuk routing atau untuk alur ke R1 ya. Gimana? Kita masuk ke IP DHCP pool R1. Apa tadi? Betul. Kita pakai LAN. Setelah masuk ke R1 LAN ya, kita langsung setup untuk networknya. Networknya yaitu 192.168.10.0 ya. Jangan lupa network harus belakangnya 0. Kemudian max. Setelah itu kita enter ya. Habis itu kita kasih default ya, default IP-nya untuk si router ini nih, router 1. Nah, default IP router 1 yaitu yang tadi kita udah setup di awal nih di sini. 10.1 ya. 08 10.1. Pastiin lagi jangan ada yang typo.
enter. Setelah itu kita langsung update juga untuk DNS servernya. DNS servernya pakai yang mana? Kita pakai IP beda lah. Kita pakai IP 20 karena di sini kan pakai IP 30. Maka dari itu DNS servernya kita pakai IP 20 gitu ya. Untuk di PT ini dia lihat ya. Coba Anda lihat. R1 pakai IP 10, R2 pakai IP 20, ya, R3 pakai IP. Kenapa DNS servernya di R2? Karena dia menghubungkan antara dua router, R1 dan R3 ya, sorry ya. Maka dari itu kita DNS-nya menggunakan IP 20. Gitu ya. 92.168 20 titik. Oke, di sini untuk server balik lagi kita lihat dulu ya. Nah, di sini kan di sini nggak dijelasin ya server itu pakai ini sorry nih untuk server itu pakai IP ini ya, berarti 254. Oke. Setelah itu kita enter. Nah, setelah enter kita langsung buat untuk router ketiganya, R3-nya. Seperti sama kayak seperti tadi, kita berarti exit dulu ya. Nah, ini tinggal kita naikin aja, cuma kita rubah ini jadi R3. Oke, setelah masuk seperti biasa kita setup networknya. Nah, di sini fokus kalian di seberang di R3. R3 itu pakai 30 ya. Berarti untuk networknya kita pakai di sini 30. Sorry, sininya 0, sininya 30. Oke, sudah 30. Kita enter. Habis itu kita setting default router. Default routernya kita pakai 30.1 nih, sebelah sini ya. 30.1, oke. Oke, 30.1 ya. Kita lanjut ke DNS server. DNS servernya harus sama seperti tadi di atas ini. Ya, 20.254. Agar router 1, router 2 bisa saling berkomunikasi gitu. Oke, kita lanjut dari step 3. Kita lanjut ke bagian part 2 gitu ya. Di sini konfigurasi DHCP relay. Jadi relaynya nih yang kita konfigurasi. Yang pertama konfigurasi R1 dan R3 sebagai DHCP relay agent. Oke, dia sebagai relay agent. Berarti kita masuk ke berapa? Ke R1 dan R3. Kita close. Kemudian kita masuk ke R1. Sleep. Jangan lupa di enter, kita enable, habis itu kita aduh lama ya. Oke, ini kita lewatin dulu, kita langsung masuk ke R3 aja biar cepet. Oke, setelah itu kita setting di bagian nih, lihat ya, R3 menggunakan G00, sedangkan R1 juga G00 ya. Jadi kita pakainya G00. Jadi kita masuk dulu ke G00 ya, DHCP seperti tadi. Full interface. Kita mau masuknya ke ini ya, ke LAN ke port ya. Jadi pakainya interface ya. Terus masukkan identitas LAN yaitu G00 ini ya. G00, enter. Oke, setelah masuk kita setup untuk DHCP relay-nya ya. Jadi kita masukkan perintahnya IP helper address ya. Berapa itunya? 10.221. Nih ya. Lihat ya yang ini. Oke. Kita langsung enter. Oke, ini udah untuk yang 3. Sekarang yang kembali lagi ke R1. Oke, tadi kan udah ya. Nah, ini kita masuk ke konten, habis itu kita masuk ke interface. Masuk ke mana? Masuk ke interface ininya G0/0, G0/0, enter ya. Habis itu kita setup IP address relay-nya ya. Berarti gimana? Seperti tadi, IP helper address. Sorry, ini harusnya bukan, harusnya satu saja. Oke, habis itu masukkan IP address untuk helpernya atau relaynya 10.1.1.1 10.1.1.2
Nah, oke. Di sini kenapa 1.1.2? Kenapa? Karena ini yang menghubungkan ke R2 di sini ya. Maka dari itu kita pakainya R10.1.1.2. Oke. Setelah itu kita langsung enter. Nah, setelah udah ya, kita lanjut ke bagian 2. Set PC1 dan PC2 untuk mendapatkan IP address information from DHCP ya. Jadi kita buka PC1 dan PC2 untuk mendapatkan DHCP. Gampang banget. Kita tinggal klik 2 kali. Kemudian nanti keluar. Habis itu kita masuk ke bagian desktop. Kemudian ke IP di konfigurasi. Nah, di sini kita ubah ke bagian DHCP. Kalau berhasil, dia bakal mendapatkan IP yang sesuai. 10. Kenapa 10? Karena dia dari R1 ya. Tapi di NAS servernya tetap pakai dapatnya 254 untuk kepentingan routing. Jadi antara R1 dan R3 itu bisa saling komunikasi. Oke. Setelah R1 nya sudah, kita setup R2 nya. R2 nya kita bagian desktop, kita IP konfigurasi, kita ubah ke DHCP juga ya. Nah, di sini dia bakal keluar. Sorry agak lama, kita cepetin dulu. Di sini nggak berubah. Kenapa? Berarti ada salah settingan ya. Nah, gimana cara ngecek ya? Nah, di sini untuk modul NetaChat itu sebenarnya gampang cara ceknya. Kita bisa cek result, habis itu ke assessment. Nah, di sini ada yang salah, berarti di mana? Di portnya nih. DHCP client, berarti ada di R2, settingan R2 GB Ethernet 0.1. Nah, incorrect. Nah, salah. Berarti kita apa? Kita setting ulang yang mana? Yang R1. Oh, sorry. Kita lanjut ke bagian apa? Kita masuk ke konfigurasi R2 as DHCP client. Sorry ya. Berarti emang ini belum bisa dapat DHCP. Kenapa? Karena R2-nya belum jadi DHCP client gitu ya. Kita lanjut ke R2-nya dulu. Ya. Kita setting R2-nya. Lupa saya ternyata ya. Oke. Enable seperti biasa, habis itu conf t ya. Habis itu kita seperti biasa interface. Kita lihat dulu activity dia ada di bagian mana. R2 ada di bagian G001 ini ya, DHCP. Berarti kita masuk ke G001 ya, kita enter. Setelah masuk kita langsung IP address ini kita jadiin DHCP client nih biar dapet ya. Oke, enter. Habis itu kita no shutdown. Dah. Oke. Oke. Setelah ini kita cek ya, di sininya kita cepetin aja. Nah, kita buka ini, kita jadiin DHCP. Oke, kita tunggu IP address-nya muncul. Aduh. Oke, ini kayak gagal juga. Nah, request file berarti di bagian R3-nya. Sorry. Bener kan kelihatan? Nah, berarti ini salah guys. Nih, ya, bisa dilihat di bagian R3-nya. Ini harusnya nggak pakai 10.2.2.1. Kenapa? Karena itu udah dipakai. Jadi kita pakai berapa? Kita pakainya titik 2 seperti tadi di R2 ya. Aduh, kita salah ya berarti. Nggak apa-apa lah. Buat belajar juga. IP helper seperti biasa. Habis itu address 10.2.2.2. Nah, yang bener tuh begini. Nah, ketika udah dia otomatis kita seperti ini. Nah, otomatis dia bakal dapat IP DHCP-nya gitu. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada pertanyaan atau ya next kita bakal buat video apa.
silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih, segitu aja dari saya. Bye bye.